Halo, perkenalkan semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Andrian Jovandi, saya adalah mahasiswa Ukrida angkatan 2018. Untuk bagi yang mungkin ada penasaran gitu ya, meskipun mungkin gak ada yang nanya. Alasan saya menggunakan topeng ini untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi untuk hari ini adalah video khusus untuk psikologi cyber. Jadi di mana ada 3 pertanyaan yang perlu saya jawab di sini. Dan nomor 3 itu adalah alasan saya memakai topeng seperti ini ya. Jadi, what is identity of cyberspace? Itu adalah pertanyaan nomor 1. Jadi, pertama-tama kita mesti tahu pertanyaannya dulu ya. Yang pertama itu identity ya. Identitas itu apa sih? Well, itu kurang lebih mengacu pada persona kita dalam menampilkan diri kita gitu. Seperti contoh, mungkin saya menampilkan diri saya sebagai orang yang di dunia nyata sebenarnya kikuk, tapi di cyberspace itu atau di Instagram atau di dunia maya manapun saya mungkin menampilkan diri saya yang lebih fleksibel gitu. Ya, ini salah satunya fleksibel. Iya gak sih? Entahlah. Terus kalau misalnya cyberspace gitu. Cyberspace itu mencakup pada dunia maya, kalau misalnya anak-anak zaman dulu panggilnya kayak gitu ya. Kalau sekarang itu lebih dikenal lebih seperti internet gitu. Kayak hal ini cyberspace itu bisa mencakup ke arah manapun, bisa aja dari game online, media seperti Instagram, Facebook atau macam-macam. Asalkan itu berada di dunia maya ya. Oke, jadi what is identity in cyberspace gitu? Hmm, dari pertanyaan ini menurut saya pribadi, identitas di cyberspace itu merupakan sebuah persona yang kita tampilkan kepada kalayak dunia maya gitu. Mungkin kata-katanya aneh ya, tapi ya basically kita identitas seperti apa atau persona seperti apa sih yang kita tunjukkan di internet. Mungkin kita bisa menampilkan diri kita seperti ya kayak daily life biasa gitu, kita orangnya santai, lebih jarang ke tempat-tempat branded atau semacamnya, atau mungkin kita bisa menampilkan diri kita yang uh, gue harus kayak gini nih, gue mesti menampilkan diri gue rajin untuk lari gitu padahal nggak pernah lari. Nah, seperti itu bisa saja kayak contoh nampilin kayak kita pakai sepatu lari-lari gitu, padahal kita nggak lari, kita pakai sepatu, foto, kasih caption mau lari nih, tapi nyatanya enggak. Yaitu pertanyaan nomor 1 ya. Oke, sekarang nomor 2 nih. Pertanyaan nomor 2 itu, how is actual self, ideal self, and true self can be facilitated through different identity in cyberspace. Nah, pertama-tama kita mesti tahu dulu nih, apa ketiga self ini nih. Jadi yang pertama, ideal self. Ideal self itu dari yang saya tangkap dari video penjelasan, ideal self merupakan diri kita yang seperti di dunia nyata ya. Yang basically kita mungkin bangun bangun jam sekian gitu, habis itu beraktivitasnya mungkin rebahan atau macam-macam. Nah, itu pokoknya sesuai dengan diri kita yang asli gitu. Sedangkan ideal self itu kita menunjukkan diri kita yang semuanya baik, semuanya sempurna gitu. Itu salah satu dari ideal self, tapi itu masih merupakan masih dapat kita raih gitu. Kayak contoh, saya jago main basket, saya memposting sesuatu yang berkaitan dengan talenta saya dalam bermain basket gitu. Terus yang ketiga itu true self. Jadi true self itu adalah uh, ini kalau saya nggak salah ya, soalnya saya sejujurnya masih kurang paham dari yang true self itu. Jadi true self itu dimana kita ingin wannabe apa nih kita ini. Kayak contoh mungkin saya pengen jadi artis gitu, mungkin saya bakal ngebikin lagu dan saya ngeposting itu di Instagram atau semacamnya gitu. Jadi kayak kita mau jadi seperti apa, itu adalah true self-nya gitu. Jadi kita menampilkan diri kita, prosesnya mau kayak gimana nih, meskipun kita belum tentu wannabe kesana gitu, mungkin saya malah nggak jadi bikin musik gitu, contohnya seperti itu. Nah, jadi gimana sih kalau dunia maya itu atau cyberspace itu memfasilitasi ketiga persona ini. Nah, untuk yang actual self itu kita bisa ideal self itu bisa disupport dengan cara kayak kita memposting hal-hal yang menggambarkan diri kita sekali gitu. Kayak contoh, saya suka makan sate, maka saya memposting foto sate gitu. Sedangkan kalau misalnya contoh ideal self ya,
saya itu mesti makan sayur-sayuran gitu, atau saya harus menampilkan sesuatu yang ideal untuk diri saya pribadi gitu. Kayak contoh, saya makan sayur-sayuran, maka saya foto saya makan sayur-sayuran gitu. Terus yang ketiga, true self. Jadi kita mau jadi kayak gimana sih? Untuk true self itu, mungkin kalau misalnya kita pengen belajar jadi vegetarian atau vegan gitu ya, mungkin kita bisa memposting dengan kayak memfoto kayak kita lagi makan sayur-sayuran gitu. Meskipun ini agak sama dengan dua-dua dengan ideal self ya. Soalnya saya sejujurnya masih agak kurang paham dengan true sama ideal. Tapi kalau ideal itu dari yang saya tangkap, ideal self itu basically apa yang bagus-bagusnya dari kita. Sedangkan kalau misalnya true self itu bersifatnya wannabe gitu. Kayak masih belum menjadi yang ideal, tapi kita lagi proses dan kita masih nggak tahu nih statusnya ini udah lagi proses atau enggak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Saya sejujurnya masih agak kurang paham ya. Jadi ya mungkin daripada omongannya mulai nggak jelas, kita lanjut ke nomor 3 dulu ya. Oke, sekarang kita ada di pertanyaan nomor 3. Jadi gini, give your free opinion about anonymity. Oke, jadi menurut saya anonymity itu merupakan sebuah, sebenarnya sih bukan sebuah ya. Basically anonymity itu adalah sifatnya itu kayak kita tidak menunjukkan diri kita aslinya itu kayak gimana gitu. Dan ini sebenarnya bisa sering kita temukan itu di internet, kayak mungkin ada beberapa orang atau mungkin beberapa insan gitu ya, kayak emang membuat suatu karya atau membuat sesuatu emang tidak ingin menunjukkan wajah aslinya gitu, atas dasar mungkin punya privacy, jadinya mereka menutupi muka mereka nih dengan ya mungkin bisa pakai avatar VTuber seperti salah satu contohnya Gaur atau mungkin Mori Calliope atau mungkin Andi Adinata nih, kalau kalian tahu VTuber Indonesia. Ya, jadi nggak mesti pakai avatar juga kok, bisa pakai topeng juga kayak saya seperti kayak gini. Sorry saya nggak pakai topeng yang tadi, kayaknya agak sedikit retak tadi ya. Oke, jadi anonimitas itu apa sih sebenarnya? Jadi anonimitas itu bisa adalah semacam kayak kita menutupi identitas kita, dan untuk di dunia online itu sebenarnya itu hal yang cukup wajar gitu. Kayak contoh mungkin kita ingin menampilkan diri kita sebagai diri ideal kita, mungkin ideal self kita pengen jadi, bentar sorry ada tukang roti. Kita mungkin pengen jadi diri kita itu seperti ya seperti saya gitu, mungkin jadi sosok hero kayak oh suara saya lebih berat jadinya saya lebih kayak mungkin lebih kayak pahlawan ya sepertinya dalam cerita film gitu. Atau mungkin ada nih yang punya ideal selfnya bertabrakan gender gitu, kayak mungkin dari yang cowok pengen jadi cewek. Apakah bisa? Well, bisa aja pakai voice changer, atau enggak mungkin emang punya skill terlatih dari skill mengubah suaranya ya. Kayak contoh kayak gini. Halo, halo. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan ya, nama saya Andriani. Ya contohnya kayak gitu, itu bisa juga. BTW itu nggak pakai voice changer ya. Atau mungkin pengen bikin sosok fiksi gitu, kayak sosok monster atau apa. Ya, kalian juga bisa pakai suara kayak gini. Ya, itu termasuk anonimitas gitu. Kita menutupi identitas asli kita dan ya kita roleplay jatuhnya. Jadi mungkin jadi sosok pahlawan atau mungkin jadi sosok monster kayak gini. Ya, macem-macem. Ya, bisa kayak gitulah. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Eh, Anonimitas itu ada di dunia online aja atau dunia nyata juga? Well, nyatanya nggak cuma di online, nyatanya di dunia nyata pun ada. Kalau misalnya kalian penasaran, hal ini sering juga muncul di fenomenanya itu di dunia musik atau dunia karya gitu. Kayak contoh, mungkin kalian tahu Marshmello atau Daft Punk. Mereka itu salah satu musisi yang musisi atau pembuat musik ya. Ya, mereka itu salah satu figur di dunia nyata ya, dimana mereka memang menutupi identitas mereka seperti menggunakan helm, dimana mereka emang mungkin nggak pengen kayak Justin Bieber gitu. Kalau misalnya kalian ngeliat aktor seperti uh, Peter Parker, itu mah tokoh ya, ini deh kayak misalnya Justin Bieber deh.
Justin Bieber untuk beberapa video di internet, kalian mungkin bakal ketemu video di mana pada para paparazzi atau uh, interviewer atau semacamnya itu mendekati dia, dan itu dimana kayak Justin Bieber kehilangan personal space dia gitu di kehidupan nyata dia. Nah itu salah satu minusnya kalau misalnya tidak memiliki anonimitas. Tapi kalau misalnya kita punya anonimitas, mungkin kita akan muncul menggunakan topeng itu dan kita dikenal. Tapi kalau misalnya kita lepas, ya mungkin orang-orang nggak bakal kenal juga kalau misalnya kita nggak menunjukkannya gitu. Dan apa ya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk anonimitas itu sebenarnya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan gitu. Dan anonimitas juga sebenarnya bisa juga dipakai dalam dunia kriminal, dan itu sangat berbahaya ya. Dan ya, saya agak kurang contohnya, tapi basically kriminal yang menggunakan masker hitam untuk merampok bank gitu. Itu ada juga di dunia nyata. Kalian bisa lihat VTuber, itu contoh yang paling menggambarkan gitu di dunia virtual, dimana mereka bisa pakai role mereka sendiri gitu. Kayak contoh mungkin di dunia nyatanya itu mereka hanyalah streamer biasa, tapi kalau di dunia VTuber mereka mungkin akan menampilkan diri mereka sebagai seorang manusia kelinci atau manusia hiu atau mungkin dewa kematian kita nggak tahu, tapi ya basically kayak gitu ya. Jadi sekian saja dari saya ya. Bentar, agak panas. Tapi kalau misalnya nyatanya itu muka saya itu gimana sih ya? Kalau misalnya anonimitas itu sebenarnya kelebihan dan kekurangannya itu, kalau misalnya kita penasaran gitu, sosok ini kenapa mukanya ditutup gitu, apakah mukanya seganteng itu atau mungkin sejelek itu. Nah kalau misalnya ganteng sih itu bagus ya. Maksudnya kayak kita udah bermimpi kayak nih orang bakal ganteng banget gitu, atau mungkin cantik banget gitu, jadinya pas dibuka gitu kita jadi berharap gitu. Tapi kalau misalnya jelek ya, ya udah gitu, kita kadang agak kurang respect kadang ya. Jadi topeng itu sebenarnya bisa menghilangkan juga seperti body shaming, atau mungkin menutupi kayak isu seperti rasial atau apa, kayak mungkin saya orangnya rasnya Cina, negro atau semacamnya. Kalau saya sendiri ya, oke, udah agak gelap ya. Saya sendiri ya mukanya Cina ya. Bisa dilihat sendiri. Ya bedanya saya Cina tapi nggak punya toko gitu, tapi ya udahlah ya. Ya begitulah. Jadi begitu anonimitas di dunia internet ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah memberikan waktu kalian untuk menonton video ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengerti kayak anonimitas, identitas yang ada di kayaknya itu kata-katanya nih. Identitas yang ada di dunia internet, dan fenomena anonim seperti apa yang ada di internet juga. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wah.